Selamat sore Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah pendalaman kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang benar. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sudah selayaknya kami umat tebusan-Mu meninggikan nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan, tidak ada yang dapat kami berikan selain pujian, penyembahan kami dari dalam hati kami untuk meninggikan Kau saja Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Bahwa setiap kami naik ke gunung kudus-Mu, mendekat dengan tahta-Mu. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan
Biar setiap pribadi berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Biar setiap hati berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Jesus, let your glory fall in this place. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Oh, mulianya, oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu,
Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami kembali ada di dalam rumah Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar di kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang sudah hadir, baik kami yang di gereja, di rumah atau dimanapun kami sedang beribadah Tuhan. Jamah kami, ajar kami Tuhan, supaya setiap kami umat-Mu terus bertumbuh dalam pengenal yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sore ini kita kembali belajar tentang tema dari Injil Yohanes yang saya berjudul Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Doa saya kiranya melalui pemahaman Alkitab bersama setiap Jumat ini, kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia bukan hanya manusia sejati, tapi dia juga adalah Allah sejati. Dan sore ini, saudara-saudara, saya beri judul PA, yaitu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Ini sebuah tema yang penting, pengajaran yang penting dalam kaitan dengan keselamatan. Tujuan daripada PA kita sore ini adalah supaya setiap kita itu memperoleh keselamatan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai yang keempat. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Saudara, Tuhan Yesus waktu berdialog dengan Nikodemus, dalam ayat 3 dikatakan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara dikasih Tuhan, ini sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai umat Tuhan perlu terus-menerus diingatkan tentang pengajaran yang penting ini. Saudara dikasih Tuhan, Nikodemus seorang pengajar Israel. Bukan hanya pengajar, tapi dia juga pemimpin agama. Bahkan dia seorang Farisi yang sangat taat sekali dengan hukum Taurat. Dia seorang yang saleh. Tetapi Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada Nikodemus dan juga tentunya kepada kita semua bahwa meskipun seorang itu rohani, beragama, saleh, tidak akan masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa semua orang itu harus dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak bisa tidak. Dan ini sebuah pengajaran yang betul-betul sangat revolusioner, saudara-saudara. Betul-betul sangat menjadi terobosan khususnya dalam kaitannya dengan dunia Yahudi waktu itu, khususnya di zaman Nikodemus. Karena ini belum pernah diajarkan.
Sehingga Nikodemus yang begitu tinggi dalam hal ilmu agama pun, dia masih bertanya, bagaimana caranya Tuhan kalau aku harus dilahirkan kembali? Nah, kita akan coba belajar dengan pertolongan Roh Kudus sore hari ini supaya kita bisa mengerti mengapa dilahirkan kembali atau pengajaran ini sedemikian penting, bahkan mempengaruhi keselamatan seseorang. Saudara, kita akan belajar. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa keselamatan itu bukan oleh usaha seseorang atau manusia untuk menjadi manusia yang sempurna. Sebenarnya pengajaran tentang kelahiran kembali itu bukan hanya pengajaran Kristen. Di agama lain juga ada yang namanya kelahiran kembali, istilah populernya adalah reinkarnasi. Ini dari bahasa Latin yang berarti lahir kembali atau kelahiran semula atau titisan. Ini sebuah kepercayaan bahwa seseorang akan mati lalu dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Kita semua, apalagi kita orang Indonesia, kita bisa mengerti ini adalah sebuah pengajaran yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang berlatar belakang agama yang mempercayai sedemikian rupa yang disebut dengan reinkarnasi ini. Tetapi memang di dalam reinkarnasi ini yang lahir kembali itu adalah jiwa orang tersebut. Kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya yang terdahulu. Atau sering disebut dengan hukum karma. Makanya orang-orang beragama tertentu dia begitu berhati-hati dalam kaitan dengan usaha dan perbuatan baiknya. Karena apa? Kalau dalam hidupnya yang sekarang dia tidak melakukan hal-hal yang baik, nanti bisa dilahirkan kembali dalam wujud yang lebih buruk dan seterusnya. Mereka mempercayai bahwa manusia akan berhenti lahir lagi pada suatu ketika. Apabila apa? Apabila mereka melakukan kebaikan yang mencukupi. Atau apabila mendapat kesadaran agung yang disebut dengan nirwana. Atau menyatu dengan Tuhan yang disebut dengan moksa. Jadi waktu meninggal langsung hilang. Saudara dikasih Tuhan, reinkarnasi atau lahir kembali ini mengajarkan manusia untuk sadar terhadap kebahagiaan yang sebenarnya. Dan bertanggung jawab terhadap nasib yang sedang diterimanya. Jadi artinya kita baik, tidak baik, nanti selamat atau tidak, kita masuk surga atau tidak, itu betul-betul tanggung jawabnya adalah di diri kita atau diri orang itu masing-masing. Kalau dia terus berusaha baik, nanti lahir kembali lebih baik lagi, nanti lahir lagi lebih baik lagi sampai pada satu titik berjumpa atau menyatu dengan Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan nirwana atau surga. Saudara yang dikasih Tuhan, proses reinkarnasi atau lahir kembali memberi manusia kesempatan untuk menikmati kebahagiaan yang tertinggi. Ini merupakan hal yang akan terjadi apabila manusia tidak terpengaruh lagi oleh yang namanya kenikmatan maupun sengsara duniawi. Betul-betul sudah hidupnya itu tidak dipengaruhi hal-hal yang duniawi lagi. Enggak lagi merasa duka, enggak lagi juga merasa sukacita yang senang, yang berkelebihan. Dan juga mengerti sebenarnya arti hidup yang sebenarnya. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu, Saudara-saudara, kenapa saya jelaskan ini sebagai sebuah pendahuluan untuk kita masuk dalam pengajaran Alkitab tentang lahir baru. Karena pengajaran ini itu banyak mempengaruhi orang-orang di negara barat,
khususnya. Yang sebagian adalah orang Kristen, termasuk di dalamnya adalah gerakan New Age atau New Age Movement, percaya dengan hal ini. Saya yakin kita juga demikian. Sebagian kita, sebelum kita menjadi orang percaya, kita juga beragama yang banyak ada di Indonesia ini yang mempercayai tentang reinkarnasi yang dikaitkan dengan karma dan keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita perlu mengerti bahwa doktrin atau pengajaran reinkarnasi atau dilahirkan kembali ini, itu mengajarkan bahwa pada dasarnya keselamatan itu adalah usaha manusia. Kita selamat itu usaha manusia. Dan melalui pengajaran tentang reinkarnasi juga kita diajar apa? Bahwa untuk selamat memperolehnya itu amat sangat sukar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan tidak mungkin. Dalam Matius 19 ayat 25 sampai 26. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara, bagi manusia untuk selamat itu tidak mungkin. Nah, inilah sebenarnya pengajaran atau prinsip yang diajarkan berkaitan dengan reinkarnasi yang hubungannya dengan keselamatan, yang merupakan sebuah pengajaran atau doktrin dari agama. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ini benar. Orang itu tidak mungkin selamat dengan usahanya sendiri. Tuhan juga menegaskan bagi manusia untuk selamat itu tidak mungkin. Kenapa? Karena untuk selamat dibutuhkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Allah kita itu Allah yang maha kudus. Dan Allah tidak mungkin bersekutu, kumpul, tinggal dengan orang-orang yang tidak kudus. Lalu siapa di dunia ini, Bapak Ibu, yang berani berkata, oh saya adalah orang yang maha kudus, yang kudus. Layak bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada. Seperti reinkarnasi ini mengajarkan. Kalau mau menyatu dengan Tuhan, masuk dalam nirwana atau surga, itu harus melalui proses kelahiran kembali yang terus. Karena waktu dalam dunia atau lahir kembali yang sekian atau kesekian kalinya hidupnya nggak benar. Tadinya sudah baik, hampir sempurna. Hidupnya ada cacat, turun lagi dia. Waktu lahir kembali, jadi manusia yang derajatnya turun. Kapan? Makanya Tuhan bilang, dan inilah pengajaran reinkarnasi. Mengajarkan kepada kita bahwa bagi manusia selamat itu tidak mungkin. Coba siapa? Tidak mungkin. Ini pengajaran dari reinkarnasi. Maka itu sebabnya kenapa saudara kita perlu mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Saudara, itu sebabnya kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Manusia yang harus menanggung salib dosa semua manusia yang lain. Karena ini adalah satu-satunya jalan. Sekali lagi saya katakan,
Ini adalah satu-satunya jalan manusia bisa mengalami keselamatan. Karena sekali lagi kita sudah diajar melalui pengajaran reinkarnasi bahwa untuk selamat itu tidak mungkin. Manusia itu tidak mungkin selamat. Caranya gimana bisa? Allah. Dan itulah yang disebut dengan kasih. Tuhan bilang dalam Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah. Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah menabrak karakternya sendiri. Di satu sisi Allah adalah Allah yang maha kasih. Di sisi yang lain Allah adalah Allah yang maha adil, maha kudus. Keadilannya dan kekudusannya menuntut semua orang yang mau bersatu dengan Dia harus kudus, tidak berdosa. Karena dosa, apapun yang namanya dosa, harus dihukum. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Dia mengorbankan dirinya dengan cara apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah lahir menjadi manusia. Tuhan Yesus, Dia adalah manusia sejati. Tapi Dia Allah sejati. Hanya Allah yang bisa membuat kita mengalami keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang perlu kita mengerti. Kenapa? Nanti kita akan belajar. Kita semua kalau mau selamat harus dilahirkan kembali. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar bahwa keselamatan itu bukan oleh perjanjian Abraham yang lama. Nah, kita akan coba lihat berkaitan dengan Nikodemus. Kita baca ayat 3 dan 4, Yohanes 3 dikatakan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara, waktu Nikodemus diajak dialog Tuhan Yesus dan Tuhan berkata, kalau seseorang nggak dilahirkan kembali, dia nggak bisa masuk atau melihat kerajaan Allah. Pikiran Nikodemus tidak bisa keluar dari pakem atau keyakinannya dia sendiri. Sehingga dia hanya berpikir, loh kalau sudah tua, gimana caranya saya harus lahir lagi? Nggak ada dia berpikir tentang tadi reinkarnasi atau mungkin pengertian yang lain. Karena kenapa saudara? Kita harus mengerti kenapa Nikodemus ini tidak pernah punya pikiran mungkin ya yang dimaksud Tuhan Yesus lahir kembali itu ini enggak. Dia tetap hanya punya satu pengertian. Lahir kembali itu ya masuk lagi ke dalam rahim ibu dikatakan. Nah ini kan sebenarnya satu ungkapan yang konyol. Mana anda coba. Tapi itu dikatakan oleh Nikodemus. Saudara, kita harus mengerti. Karena kalau bicara soal lahir kembali. Dikaitkan dengan keselamatan kerajaan Allah. Bagi Nikodemus. Itu tidak ada pengertian yang lain. Karena Nikodemus sebagai pengajar Israel. Belum pernah mengenal istilah dilahirkan kembali. Yang dikaitkan dengan keselamatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak kecil Nikodemus itu diajar bahwa di hadapan Allah, Nikodemus dan orang Yahudi yang lain itu tidak seperti bangsa kafir. Karena Nikodemus ini lahir sebagai orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham. Sehingga dia berpikir itu memang perjanjian waktu itu. Perjanjian Abraham yang membuat apa? Semua keturunan Abraham itu juga punya hak sebagai umat pilihan Tuhan. Sehingga dia berpikir sebagai keturunan Abraham sesuai janji Tuhan. Dia pasti masuk kerajaan Allah. Kecuali ya kalau murtad atau melakukan kejahatan yang luar biasa.
Yang penting lahir jasmani dalam keluarga Yahudi yang adalah keturunan Abraham, seseorang memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Itu cara keselamatan perjanjian Abraham. Dan ini memang diyakini oleh bangsa Israel sampai dengan masa Nikodemus ini. Perjanjian Abraham itu perjanjian keselamatan bagi bangsa Israel yang juga sering disebut perjanjian sunat. Dalam Kejadian 17 ayat 7 sampai 10 dikatakan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Allah, aku dan kamu. Saudara, Allah dengan Abraham membuat perjanjian, di mana kalau dan disebut perjanjian itu kekal antara Abraham dengan Allah dan juga keturunannya. Tandanya apa? Sunat. Sehingga semua orang Yahudi, mereka juga disunat untuk yang laki-laki, itu sebagai tanda jaminan bahwa mereka itu selamat karena masuk dalam perjanjian Abraham. Dan inilah yang dibanggakan oleh Nikodemus dan termasuk juga orang-orang Yahudi yang lain. Sehingga waktu Tuhan Yesus mengajar tentang bagaimana mereka harus hidup dalam firman, seperti dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat betul-betul bertentangan dengan pengajaran yang diyakini oleh orang Yahudi waktu itu, termasuk Nikodemus. Karena bagi mereka selamat itu keturunan Abraham, itu selamat. Itu sudah menjadi perjanjian mereka dengan Tuhan. Tandanya apa? Sunat. Sehingga waktu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu di dalam firman dan firman itu adalah kamu percaya, maka firman itu akan membuat kamu merdeka. Kamu akan benar-benar jadi muridku. Mereka bilang, merdeka? Kami tidak pernah terikat. Mereka bilang dalam ayat yang ke-33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Kami ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi Tuhan memberitahu tidak, sekarang tidak lagi. Tidak. Bahkan Tuhan menegur dalam ayat 37 sampai 39 dikatakan, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham.
Saudara, mereka begitu ngotot meyakini, kami ini anak Abraham, keturunan Abraham pasti selamat. Tuhan bilang enggak, sekarang tidak lagi. Justru di dalam aku. Itulah sebabnya saudara-saudara, keselamatan waktu Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Memberikan sebuah terobosan baru yang memang sangat menabrak keyakinan orang Yahudi waktu itu. Karena bagi mereka selamat itu ada dalam perjanjian Abraham. Tapi Tuhan tidak. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan tidak lagi dalam perjanjian lama, yaitu perjanjian Abraham secara jasmani. Ini kenapa perlu yang namanya dilahirkan kembali, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, dilahirkan kembali itu bukan pengalaman kelahiran daging atau tubuh. Bukan kelahiran daging. Ini yang dipikirkan Nikodemus, gimana caranya? Tuhan waktu bilang, Nikodemus, kalau kamu gak dilahirkan kembali, kamu gak bisa masuk surga. Nikodemus langsung bilang, lalu gimana caranya? Saya masuk kembali ke rahim ibu sampai sedemikian rupanya. Kan sudah tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, dilahirkan kembali itu bukan pengalaman kelahiran daging atau kelahiran tubuh. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 dikatakan, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara perhatikan, di sini dikatakan memang ajaran tentang kelahiran kembali ini sangat penting dan khususnya yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Makanya dalam Yohanes 3 dia jelaskan cukup panjang lebar, tapi dalam Yohanes 1 dia sudah mulai buka, sudah mulai tunjukkan. Di dalam ayat 12, 13 dikatakan, terutama ayat 13 dikatakan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Jadi kelahiran kembali itu bukan soal lahir daging atau tubuh lagi, atau seperti yang dimengerti oleh Nikodemus, masuk lagi ke rahim ibu, lahir lagi. Tidak, atau mungkin seperti reinkarnasi, lahir dalam tubuh yang berbeda. Tuhan tegaskan lagi dalam Yohanes 6 ayat 33 dikatakan, Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara lihat, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Jadi kelahiran kembali itu bukan kelahiran soal daging atau tubuh. Nah, kita akan lihat kenapa kelahiran kembali itu bukan hubungannya dengan tubuh atau daging. Karena saudara-saudara, kita harus mengerti sejarah manusia. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka lahir hidup dengan tidak berdosa, tanpa dosa. Tapi karena mereka melanggar perintah, mereka tidak taat, akhirnya mereka berdosa. Dan waktu mereka berdosa, Tuhan memberitahu tentang tubuh atau dagingnya, itu sudah tidak lagi menjadi bagian yang layak, menjadi fana. Dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. ya, tubuh kita, daging ini sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah menjadi tubuh fana, sudah tidak mungkin masuk kerajaan surga. Jadi kalau bicara soal dilahirkan kembali, itu bukan soal tubuh yang diperbarui, tidak. Atau mungkin lahir kembali tadi menjadi tidak berdosa, tidak. Tetap tubuh yang
ada unsur dosanya ini. Sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka tubuh atau daging itu adalah fana, tidak mungkin masuk kerajaan surga. Dan itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan, Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. ya, Paulus berkata nanti kita kan akan dirubah Bapak Ibu. Kita nanti masuk surga tidak dengan tubuh yang sekarang ini. Makanya kenapa waktu pengangkatan kalau Tuhan datang di awan-awan itu dikatakan yang mati bangkit diberi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Kita yang masih hidup juga diubah dengan tubuh kemuliaan. Karena tubuh ini meskipun kita sudah dilahirkan baru, tetap tubuh kita ini tubuh yang lama. Tubuh yang lama, tetap daging yang fana. Nah ini penting sekali Bapak Ibu, kenapa saya katakan demikian? Karena itu sebabnya kalau kita enggak betul-betul hati-hati jaga. Kadang-kadang ada orang bilang begini, kalau saya selamat sekali pasti sudah selamat. Karena ini janji Tuhan. Memang dari janji Tuhan kita, apalagi kita sudah dilahirkan baru. Tapi daging kita tidak dilahirkan baru. Tubuh kita tidak dilahirkan baru. Kita masih, meskipun roh kita baru, kita adalah manusia baru. Tapi kita masih menyandang yang namanya tubuh yang punya unsur dosa. Ini perlu dipahami karena Tuhan bilang dilahirkan baru itu bukan kelahiran daging. Maka ini yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Supaya kita terus ditolong Tuhan untuk menang dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita di dunia ini Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kita itu harus terus menerus apa? Mengendalikan tubuh atau daging kita. Kita masih rentan. Nanti kita akan belajar kenapa kita perlu dilahirkan kembali. Dan kelahiran kembali itu juga bukan hanya sekali tapi terus menerus. Karena sekali lagi kita itu masih pakai tubuh dosa. Pernah ada seorang jemaat pada satu kali bilang kepada saya, dia bilang begini, Pak, saya itu heran loh Pak, kalau ada pendeta yang jatuh dalam dosa. Saya bilang, kenapa? Loh pendeta itu kan tiap hari kerjanya cuman doa, baca firman, ketemu Tuhan. Kalau kami, dia bilang menyebut dirinya karena dia seorang pengusaha, wajarlah kalau masih jatuh dalam dosa, gagal lagi. Karena kami tiap hari itu ketemu dengan hal-hal yang sifatnya mencobai kami. Kerja, kalau enggak ketemu dengan orang, lalu ada kesempatan-kesempatan apalagi kalau pergi sendiri. Kan semua itu tidak dilakukan oleh yang namanya pendeta Pak. Dia bilang. Sehingga dia bilang, saya itu tidak bisa terima kalau ada seorang pendeta jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, pendeta itu juga manusia yang masih punya daging. Sekali lagi daging ini tidak dilahirkan baru. Kita waktu dilahirkan baru, daging kita ini tetap, tubuh kita ini tetap. Sehingga kalau kita enggak kendalikan dengan benar, sewaktu-waktu tetap kita bisa jatuh dalam dosa, gagal. Karena Tuhan sudah jelas mengatakan, kelahiran baru atau kembali itu bukan kaitannya dengan daging. Bukan kaitan dengan tubuh, tubuh kita tidak diperbarui, masih sama. Nah disinilah kita perlu
yang namanya harus terus-menerus mengendalikan tubuh daging kita. Inilah peperangan kita, inilah pergumulan kita dalam kaitan dengan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya yang meskipun sudah dilahirkan baru. Makanya Rasul Paulus, saudara-saudara, dia menyampaikan tentang sebuah pergumulan pribadinya yang saya yakin ini bukan dia sampaikan waktu dia belum bertobat, tidak. Tapi setelah dia sungguh-sungguh pun dia menyampaikan sebuah pergumulan pribadi tentang bagaimana dia harus berperang dengan tubuhnya, dengan jiwanya. Coba dibacakan di Roma 7 ayat 19 sampai 24. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, Rasul Paulus loh Bapak Ibu. Coba bandingkan dengan kita siapa? Rasul Paulus itu waduh, kerohaniannya, levelnya semua sudah tinggi sekali. Tapi dia tetap menyampaikan sebuah pergumulannya. Dia berteriak, mungkin kalau dia mungkin ini merupakan sebuah teriakan dalam ayat 24 dikatakan, aku ini manusia celaka. Kenapa? Karena dia katakan, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut kita itu masih menyandang tubuh maut ini Bapak Ibu. Meskipun kita sudah orang percaya, kita anak Tuhan, mungkin kita saleh, kita rajin atau apapun yang kita lakukan. Tapi kita tetap menyandang yang namanya tubuh maut ini. Siapa? Ini Paulus, dia teriak, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut? Saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus menerangkan di dalam Roma 8, bagaimana seorang yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus tetap punya pergumulan tentang daging roh. Daging roh. Ini dikatakan dalam Roma 8 ayat 5 sampai 13. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara, setelah seseorang itu dilahirkan baru, daging tubuh maut ini tetap ada. Makanya Paulus memberitahu kepada kita, waktu kita sudah percaya Tuhan, bertobat, terima Tuhan Yesus, kita itu tetap rentan kembali ke kehidupan lama. Karena apa? Karena pakaian kita atau tubuh kita itu bukan tubuh yang surgawi, belum Bapak Ibu, belum, tapi tubuh maut tadi itu. Makanya Paulus memberitahu, mengingatkan, daging ini tetap selalu ada, tubuh ini, dan kecenderungannya adalah kecenderungan yang tidak baik.
Makanya Paulus bilang sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Pada waktu kita dilahirkan baru, Roh Kudus membuat roh kita menjadi roh yang kuat, yang punya potensi untuk taat, tunduk, melakukan hal-hal yang benar oleh Roh Kudus. Tapi tetap, tiap hari kita harus ingat. Karena kita bangun pagi, kita masih tubuh yang sama, tubuh maut. Malam tidur, tubuh maut kita bawa. Kerja Bapak Ibu, kita masih pakai tubuh ini. Melayani pun, makanya kadang-kadang di dunia pelayanan pun, ada juga hal-hal yang disebut dengan yang seharusnya tidak perlu terjadi sebagai orang percaya kan. Ada konflik, ada iri hati, itu semua kan produk dari kedagingan kita. Paulus berkata hati-hati, kalau orang hidup menurut daging, pasti juga memikirkan hal daging. Dan itu bisa. Dalam ayat 8 juga dikatakan mereka hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan pada Allah. Kita punya potensi tiap kali. Kalau kita tidak kuasai, kita tidak kendalikan, maka kedagingan ini masih terus bisa muncul. Maka Paulus juga mengatakan di dalam ayat 11 sampai 13. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, kita bersyukur memang pada waktu kita dilahirkan baru, kita punya satu kesempatan, seperti dikatakan dalam ayat 11 ini. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Tubuh yang fana ini ada satu kali memang waktu kita ketemu dengan Tuhan, Dia datang untuk mengangkat kita. Kita akan diubah sehingga saat itulah saudara-saudara, kita tidak lagi bergumul dengan tubuh kita yang fana. Tapi sekarang masih. Makanya Paulus berkata dalam ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kita diingatkan walaupun kita masih pakai tubuh daging ini, tubuh fana, tubuh dosa, tubuh maut. Kita bukan lagi, sehingga kita tadi saya katakan kita harus mengendalikan. Kita bisa kembali. Makanya dalam ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini masih kita harus sadari Bapak Ibu, saudara-saudara. Roh dan daging itu selalu bertentangan. Bahkan di saat kita dilahirkan baru pun. Jangan kita berkata, oh saya sudah bebas sekarang dari ikatan dosa. Kadang-kadang pengertian ini kalau kita nggak pahami dengan benar, membuat apa? Kita menjadi tidak hati-hati. Akhirnya apa? Jatuh lagi dalam dosa. Saya pernah mendengar kesaksian yang sangat luar biasa. Bagaimana seseorang bertobat yang tadinya terikat dengan berbagai macam dosa. Mulai dari judi, main perempuan, mabuk-mabukan, semua yang namanya dosa sudah dilakukan.
Dan begitu lama orang itu ada dan tinggal di dalamnya. Satu kali dia mengalami terobosan hidup, dia bertobat. Hidupnya berubah. Yang tadinya sangat tidak suka dengan Kristenan, dia begitu mencintai Tuhan. Lalu dia putus juga hubungan dengan dosa-dosa yang begitu banyak tadi. Mulai dari mabuk-mabukan, main perempuan, semua judi, semuanya dia lepaskan. Bukankah itu sebuah hal yang luar biasa? Hidupnya menjadi begitu saleh, cinta Tuhan, berani berkorban. Waduh, saya mendengar itu karena kebetulan istrinya cerita, dia bilang, aduh saya bersyukur sekali. Tuhan menjawab doa saya bertahun-tahun. Suami saya ini tadinya aduh begitu rusak, Tuhan jamah sekarang berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi mungkin 1 atau 2 tahun kemudian, saya waktu itu ketemu lagi dengan si ibu itu. Saya tanya gimana? Waduh, waktu saya tanya begitu wajahnya menjadi sedih. Lalu dia menangis dan dia berkata, aduh suamiku sekarang balik lagi. Main perempuan lagi, mabuk-mabukan lagi. Loh kok bisa? Waktu saya dengar itu pun saya juga ikut sedih. Saya bertanya, loh kok bisa? Ya ternyata bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena tubuhnya masih tubuh maut. Pada waktu seorang sudah diperbarui, dia harus betul-betul putus dari kehidupan lama. Komunitasnya harus baru. Dan memang ini yang menjadi sebab waktu itu. Dia sudah hidup baru, semuanya beda, tapi temannya mulai ajak. Awalnya dia gak mau, tapi ya cobalah sekali-sekali dong. Teman-teman lamanya yang biasa sama-sama mabuk-mabukan, sama-sama main judi, main perempuan, tarik. Lama-lama dia mungkin juga berpikir positif, saya coba injili teman saya. Mungkin pikirnya awalnya begitu, dia mulai masuk, lama-lama katut lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tubuh kita ini tubuh yang fana. Kita tetap harus jaga, tetap harus mengerti bahwa roh dan daging itu selalu bertentangan. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 17 sampai 21 dikatakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, hal-hal yang berkaitan kedagingan tubuh dosa, itu dikatakan tidak akan bisa membuat seorang masuk kerajaan Allah. Semua keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Dan kita bukankah, walaupun kita mungkin sudah rohani, sudah ikut Tuhan, kalau kita enggak hati-hati, masih kita jatuh dalam apa? Seperti dikatakan dalam ayat 18, ayat 19, percabulan. Bisa kembali lagi, kecemaran, hawa nafsu, lalu kembali ke penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, bertengkar lagi, konflik lagi, iri hati, marah. Itu semua adalah produk dari daging tubuh kita. Egois,
mecah belah, dengki, mabuk, pesta pora, dan macam-macam lain. Ini selalu tetap ada di lingkungan kita dan tiap kali siap untuk muncul lagi dalam hidup kita kalau kita tidak betul-betul menjaga dengan baik dan benar. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita perlu mengerti tubuh kita ini tubuh maut, tubuh dosa. Yang nanti juga memang kita tinggal, tidak mungkin kita bawa sampai ke surga. Karena bayangkan kalau di surga masih ada tubuh dosa, aduh kacau di sana Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya surga lagi. Jadi tidak boleh. Tapi selama kita masih dunia, kita harus sadar. Ini terus saja. Makanya kita harus dilahirkan kembali. Dan bukan hanya satu kali, tapi terus. Kita akan belajar nanti dalam penjelasan berikutnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya seorang saleh Tuhan bernama David Wilkerson, dia pernah berkata begini tentang hidup kita termasuk kelahiran baru. Segala sesuatu yang Anda lalui sebagai orang Kristen adalah latihan yang dibaliknya Tuhan mempunyai tujuan ilahi. Dia tidak menyelamatkan Anda sebagai hingga Anda bisa berlayar ke surga dengan kapal mewah, artinya tanpa masalah, selalu nikmat. Dia menyelamatkan Anda untuk mempersiapkan Anda agar Anda berguna dalam kerajaannya. Nah, ini perhatikan berkaitan kelahiran baru dikatakan. David Wilkerson berkata, saat Anda dilahirkan kembali, Dia mendaftarkan Anda ke sekolah penderitaannya. Dan setiap penderitaan, setiap cobaan adalah pelajaran lain dalam kurikulum. Saat Anda dilahirkan kembali, Dia mendaftarkan Anda ke sekolah penderitaannya. Kenapa? Karena roh, tubuh daging ini masih aja ingin menarik kita, ingin mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Dan itu penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi juga kita harus tahu, kelahiran baru atau kelahiran kembali bukan kehendak dan kuasa manusia. Kita tidak mungkin bisa dilahirkan baru oleh kekuatan manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 13 dikatakan, Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, jadi kelahiran kembali itu yang pertama bukan kelahiran daging. Jadi makanya daging kita tetap ada. Kita perlu diingatkan tiap kali ingat ini. Yang kedua, kelahiran kembali itu bukan pula secara jasmani oleh kemauan atau kehendak laki-laki, melainkan dari Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, kelahiran kembali itu bukan usaha atau kekuatan manusia, tapi adalah roh. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara yang dikasih Tuhan, kelahiran baru
tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri atau ketetapan diri sendiri. Tidak bisa. Kita tidak mungkin melahirkan baru diri kita. Sama halnya waktu kita lahir, kita nggak mungkin lahir dari diri sendiri, tapi melalui orang tua. Demikian juga dengan kelahiran baru. Hanya oleh Allah dan melalui Roh Kudus saja. Kita juga harus tahu bahwa kelahiran kembali tidak dapat terjadi oleh pengaruh seseorang. Tadi disebut laki-laki, gak bisa. Jadi kalau saudara dan lahir baru, karena pengaruh dari mungkin ayah saya yang baik, makanya saya bisa lahir baru. Atau mungkin pemimpin gembala saya, tidak. Tidak ada seorang pun yang mampu mempengaruhi seseorang, membuat orang itu bisa lahir baru, tidak. Oke lah, kita mungkin bisa mengalami reformasi pembaruan. Tapi untuk lahir baru, itu bukan pekerjaan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran kembali itu dikerjakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia. Juga Yohanes 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Tuhan Yesus, Sang Firman, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kita bisa dilahirkan baru, itu bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang saleh Tuhan bernama R.C. Sproul, dia berkata, kelahiran kembali adalah karya Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasa yang tidak dapat diatasi atau dilawan oleh siapapun. Saudara, kalau kita bisa dilahirkan baru, sekali lagi itu bukan usaha manusia. Oh, saya bisa jadi baru, gak bisa Bapak Ibu. Ini adalah karya Tuhan. Maka kita mari sebagai orang-orang percaya terus mengerti betapa kita perlu selalu mengandalkan Tuhan. Lalu kita bersyukur oleh anugerahnya. Karena kita itu betul-betul bisa selamat, lahir baru, masuk surga. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kalau yang ada di rumah juga, kalau Bapak Ibu sudah berkenan, mari kita berdiri. Kita nyanyikan nyanyian kita. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita berdiri menghadap tahta Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Oh haleluya. Ku layak. Amin Tuhan. Melayani Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar ya Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah-Nya, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk keselamatan. Kalau kita bisa masuk surga, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu adalah karya Allah yang luar biasa. Karena manusia, siapapun dia, tidak mungkin selamat oleh dirinya sendiri. Dengan usaha sedemikian pun, tetap Tuhan Yesus sendiri berkata, bagi manusia tidak mungkin. Tapi kita bersyukur oleh karena kasih-Nya. Dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, di mana melaluinya kita yang percaya boleh mengalami kelahiran baru. Kita diselamatkan. Mari tiap kali kita bersyukur, kita berterima kasih untuk karya kasih-Nya yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Biar kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi juga Bapak Ibu, kita perlu ingat, meskipun kita sudah dilahirkan baru, dengan roh yang baru, roh yang hidup, tapi kita masih ada di dalam tubuh fana, tubuh maut yang harus kita tinggalkan ini. Sehingga kita tiap kali harus tetap hati-hati, jaga dengan baik. Oh haleluya. Kita nyanyikan nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ku ada sebagaimana ku ada. Ya Tuhan. Oh haleluya. Menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah. Amin Tuhan. Selamatkanku ya Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah. Oh haleluya Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar. Amin Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Oh haleluya. Semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar setiap kami selalu menaikkan syukur kami. Karena hanya kasih karunia-Mu kami diselamatkan, kami dilahirkan baru. Juga di sisi lain biar setiap kami terus menjaga hidup, mengendalikan tubuh dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran dan tidak kembali kepada kehidupan yang salah dan berdosa. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman yang kami pelajari malam ini memberkati kami semua Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang terus semakin kuat hidup benar, karena kami punya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biar menyertai saudara semua. Mulai malam ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Ikutilah kegiatan donasi darah massal hari Sabtu 2 Desember 2023 jam 9 sampai 12 siang di GBT Kristus Alpha Omega Gajah Mada lantai 5. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alpha Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.